Oke, kita bahas Bang Pori ya. Siap. Saya kemarin dikirimin video sama Kiai Imad, sama sahabat PWI. Jadi saya pas dikirim sama Kiai Imad siangnya, saya itu nggak nonton. Saya itu nggak nonton. Ya. Sebenarnya isi videonya apa? Karena saya kan kalau Kiai Imad lagi ngechat saya itu merasa gagok ya, merasa canggung gitu. Jadi saya nggak fokus gitu. Ya setelah itu saya dengar video ini, pas saya buka ternyata bagi gua orang-orang yang seperti itu, Habib seperti itu anak bungut. Aduh, anak bungut ini kemarin. Boleh jadi hasil asalnya dulu anak orang. Ini bukan baju ini Beb Hanibi ya. Ini kain Kalimantan. Biasanya itu Beb paling halus itu punya itu. Mana ya? Nah, Kaltim tuh. Tuh. Kaltim, ya kan? Baju Kalimantan ini. Baju Kalimantan. Kain Kalimantan nih. Nah, lanjut. Terus? Parah ini orang. Kita boleh membahas nasab orang lain. Ya. Maksudnya nasab Rasulullah gitu ya. Ada orang-orang yang ngaku sebagai keturunan Nabi. Tapi kita nggak boleh menjustifikasi kalau nggak ada bukti. Kita nggak boleh menuduh seperti ini. Ini kan udah parah ini, kacau. Kacau ini. Kalaupun Kori nggak bilang gitu, TIJ masih ingat kalian? Beberapa tahun lalu, saya bisa menyebutkan orangnya. Nah tuh, Beb paling halus tuh. Siapa yang anak TKW? Bahan bahan ABG gitu apa gimana ini Beb paling halu. Saya juga itu punya Samarinda dari kampung saya. Subhanallah Beb Hanibi. Antum itu tahu saja itu nyindirnya gitu. Oh itu baju atau kain yang biasa dipakai di kampung saya, begitulah ya. Biasa di strike sama bahandang. Bahandang. Siap. Oh itu namanya bahandang ya. Siap. Saya dikasih juga ini mah. Sasirangan kain Kalimantan. Siap Beb Alida. Naam. Gas terus Beb Ergian. Siap, lanjut. Terus. Makanya mereka kekeh ingin memenjarakan saya. Tapi saya nggak mau. Udahlah, nggak usah kita bahas-bahas yang begitu. Ya. Siap. Nanti kita lanjut lagi ya pembahasannya. Ini video yang dikirim oleh Kiai Imad. Dan saya, Assalamualaikum Yai. Itu video Kori saya nggak nonton tadi. Tuh. Baru sekarang saya nonton, saya kaget. Jadi itu sudah saya prediksi dan sudah saya ngomong di live. Bentar lagi dia ditendang sama Mbak Alawi. Ya, kan tanda wali seperti itu ya. Nah, jadi nggak salah Beb CK. Kalau saya panggil Bang TJ itu dengan sebutan Bang Wali, karena beliau wali begitu kan. Sahih Fagihil Muqaddam. Sahih Fagihil Muqaddam. Makanya beliau ini wali. Ya. Subhanallah. Terus. Itu. Dia cuma diminta rekening. Saya bukan diminta rekening. Sebutkan berapa Allah. modal usaha. Saya bisa jawab. Kalau kau banyak duit, jauh itu. Kau kasih aja ke sepupu kau itu Jafar Sodik, biar dia nggak ngemis ke gua buat beli susu anak, beli pampers anak, gaya berobat anak dia. Kori, kambing. Ternyata benar ya. Masya Allah. Masalah. Aduh, kualat. Ring. Tapi kasihan juga ya. Kasihan. Tapi kalau dirangkul jangan. Tapi dipukul juga jangan. Jangan dirangkul, jangan dipukul ya. Gitu kalau istilah di Aceh. Ini baju umroh akhirat. Aduh. Haram hari akhirat itu istilah aja. Gitu. Siap. Ketawanya itu lampun, masalah ya Bang Wali, Bang beda ini Bang ya. Subhanallah. Nah jadi intinya begini. Habib Kori itu jangan dirangkul, jangan. Jangan dirangkul, jangan juga dipukul. Udah biarin saja itu, biarin saja. Jangan dirangkul, jangan dipukul. Biarin saja sudah. Kalau misalkan mau merapat kembali ke kubunya Kiai Haji Imaduddin, sudah. Jangan mau, jangan.
Karena penyakit di mana-mana yang namanya pengkhianat, nah itu akan susah kemana-mana. Kesana nggak diaku, kesini pun juga nggak diaku. Begitu, kesana nggak diaku, kesini pun juga nggak diaku. Sehingga menjadi sampah nasab, sampah peradaban. Kayak kambing dilepas aja. Boleh, Beb, boleh. Jangan ditempelin, jangan. Ya, kita ini bangsa yang berperadaban. Ya, subhanallah. Nah. Terus, lanjut ya. Kita akan mensyarahi apa yang disampaikan oleh Bang Wali. Bang Wali, sahib Faqihil Muqaddam. Kenapa saya sebut sebagai wali? Kamunya ke situ dulu ya. Kayaknya masih live. Udah situ. Aduh, ampun. Kok dia jadi runtah, cina? Allah. Mending kalau runtah itu bisa dibakar, bisa jadi pupuk. Nah, ini nggak bisa dibakar dan nggak bisa jadi pupuk, Beb. Nah, itu masalahnya ya. Subhanallah. Alhamdulillah, lucu ya. Lucu. Alhamdulillah. Nah, made in India. Allah. Insyaallah. Putrinya cakep, alhamdulillah. Terima kasih ya. Salam Beb, polisi penjaga rendang. Allah. Nah. Sakitnya tuh di sini. Nah. Subhanallah. Ampun. Lanjut. Bunyi nggak nyampe, lagi nggak nyampe. Allah. Renyah juga ternyata ketawa TJ ya kalau lagi ngakak ya. Nggak sadar itu lagi cetan sama Kiai Mat. Lagi rekam VN ke Kiai Mat gitu. Nggak sadar. Nggak sadar, aduh. Habis itu baru gue sadar gitu. Malu gue. Nggak apa-apa Bang Wali, nggak apa-apa. Namanya juga Wali Sahib Faqihil Muqaddam kan. Nah, jadi bisa saja ini. Terima buat bercanda sama bikin kopi. Oh enggak usah. Itu apa namanya ya, merugikan. Nah, merugikan, jangan. Jadi kita itu bukan merosting kepada Habib Qori, bukan. Bukan merosting Habib Qori, bukan. Tapi kita itu kasihan kepada Habib Qori. Bukan ngerosting kita, Beb. Abu Hawas Al-Faruq. Nah, bukan merosting ya. Subhanallah. Naam. Bukan. Tapi itu kasihan kita itu. Kasihan. Ya. Terus. Maaf ya. Nggak sadar memang ngakak. Pas lihat mukanya ya kan. Persis. Ini mohon maaf nih Bang Qori. Saya bukan merosting Bang Qori malam ini. Malah justru saya itu kasihan sekali sama Bang Qori. Ya. Untuk bergabung dengan Kiai Mat mungkin mustahil itu. Mustahil. Udah gabung aja ke TJ gitu. Nah, gabung ke TJ. Abang ganteng gitu. Siapa, kira-kira beberapa hari yang lalu TJ ketika live pernah nggak menyebut kata keledai? Waduh. Pernah. Kama salil himari yahmilu asfara. Kita coba buka ayatnya ya. Kan ada ayatnya itu. Sebentar. Nih. Mathalul ladzina, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Habib Qori Astagfirullah. Nggak boleh begitu antum, Beb. Nah. Jadi perumpamaan orang-orang yang dipikulkan, yang dibebankan Taurat. Kemudian mereka tidak memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat dan seterusnya. Itulah. Jadi mahalus syahidnya itu adalah kama salil himari yahmilu asfara. Itu seperti keledai yang menjunjung-junjung kitab, yang membawa-bawa kitab, yang memikul-mikul kitab. Keledai yang membawa kitab nasab cocok, Beb. Apa ya?
situ. Nah, kama salil himari yahmilu asfara. Seperti himar, perumpamaan keledai bawa-bawa kitab-kitab nasab. Itu. Nah, ini kan sakitnya tuh di sini. Ya Allah. Harusnya bergabung dengan Bang Wali, Bang TIJ. Karena beliau itu cerdas orangnya. Wali, sahib Faqihil Muqaddam. Dan kita sudah tahu semuanya. Bahasanya Faqihil Muqaddam adalah seorang wali kutub. Dan magamnya adalah sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang bersahabat dengan siapa namanya? Faqihil Muqaddam, tentu ya wali. Jadi enak nanti. Habib Qori itu akan menjadi wali Qori, begitu. Jadi sahib Faqihil Muqaddam juga. Nah, kan enak tuh ya Habib Abdullah. Naam. La ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Para pembenci ketemu para pembenci cocok. Ini nih maksudnya siapa ini? Gak jelas juga ini. Ya. Bersama Habib setiap hari setara dengan setiap hari menyaksikan Lailatul Qadar. Subhanallah. Ya Umar Mahzar. Naam. La ilaha illallah. Kafalan ya. Kayak setengah jam ya burungnya. Sekarang bari jeng rokok ya. Cocok enggak. Masalah. Habib Qori Al-Apatani. Naam. Penggunung jadi santrinya Debu Tarim. Subhanallah. Itu garamah namanya, garamah. Antum masa nggak tahu itu. Terus. Tunggu aja ntar lagi. Dan ingat ya, tunggu aja ntar lagi. Si Qori bakal ditendang. Allah. Belum pun lama, habis gua ngomong itu, jangan main-main kau sama abang jelek ini. Abang jelek ini lidahnya hitam, bawahnya. Hitam. Nggak boleh saya tunjukin. Yang hitam itu pahit. Kalau dia keceplosan ngomong macam-macam, kejadian. Aduh. Bukan garoma. Bukan. Bukan. Memang seperti itu. Nah. Kan sahib Faqihil Muqaddam. Lambe ireng. Kalau di Aceh katanya kemala. Jadi orang itu yang teman-teman sahabat-sahabat yang di Aceh itu tahulah apa itu kemala itu ya. Terus nanti nggak enak dimarahin Bang Wali, nanti nggak enak juga saya. Terus. Nah, kita bahas, kita review kita reaction video Qori atau gimana nih? Ya. Atau kita bahas aja? Bahas aja, Beb. Bang Wali. Makanya saya kemarin sempat bilang keledai buat dia ya. Iya. Siap. Akhirnya dia ngaku kambing gitu. Allah. Harusnya kambing Faqihil Muqaddam dan itu cocok. Kalau kambing Faqihil Muqaddam cocok. Kenapa cocok? Kan sebentar lagi itu mau lebaran haji. Idul Adha. Dan Idul Adha itu butuh kambing. Jadi kalau siapa namanya menyebutkan kambing, apalagi Rosalena, nah itu kan bisa dipotong, nanti bisa dibagi-bagiin buat orang lain kan, buat santri-santri, ya kan, buat masyarakat. Luak, tapi amis ya tak? Amis. Kunanon. Gitu. Namanya si pahit lidah. Naam. Habib Wahid Salimah Demak hadir, siap. Lanjut. Sekali lagi Qori, saya ingatkan, Ya. jangan menuduh orang lain itu anak di luar nikah. Jangan, nggak boleh itu, nggak boleh. Jadi dalam video kemarin itu, kan Habib Qori itu nyeri hati, sakit hati, sakitnya itu di sini. Kemudian apa namanya, Qori itu ya memberi sebuah kesimpulan bahwasannya Habib itu bisa jadikan anak TKW, atau anak pungut, nah atau anak zina. Nah itu kelewatan kemarin di apa namanya live kita sore kemarin itu tidak kebahas sama saya, kelewatan itu. Dan ternyata di sini kebetulan dibahas oleh siapa namanya Bang Wali.
dibahas oleh beliau. Artinya kita jangan jangan dengan mudah menganggap orang lain itu sebagai anak zina. Jangan, nggak boleh itu. Kenapa? Khawatir, ya khawatir. Itu termasuk hukum qadzf. Hukum qadzf yang nanti harus ketika orang yang melakukan qadzf itu atau menuduh seseorang dengan melakukan sebuah perbuatan zina, nah itu kalau dalam hukum Al-Quran itu disebutkan bahwa hukumannya adalah dicambuk 40 kali. 40 kali ya, 40 kali. 100 kali, saya lupa itu. Nah, nanti dicek lagi lah. Hukum cambuk itu. Kalau tidak mampu untuk mendatangkan hujah. Kalau tidak mampu untuk mendatangkan bukti. Nah, ini bahaya. Dan tentu ini sudah dicontohkan beberapa tahun yang lalu, di mana ketika ada seseorang yang tidak percaya bahwasannya Habib adalah dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia itu di antara tiga golongan. 80 kali ya, oke siap, terima kasih Beb, Syamsu Doha. Nah, kalau enggak, bro. Oke. Jadi begitu. Nah, jadi nggak boleh. Tadi sudah dicontohkan ya oleh Habib beberapa tahun yang lalu. Barang siapa yang tidak percaya dengan Habib, itu omongan Habibnya, betul. Tidak percaya dengan Habib, maka itu kemungkinan antara tiga hal. Yang satu, anak zina. Kalau enggak anak zina, itu adalah munafik atau apa, saya lupa itu. Kemudian yang ketiganya itu adalah hasil dari persetubuhan orang tuanya yang dalam keadaan haid. Nah, ini kan kacau ini. Kacau, dan ini nggak boleh. Tidak boleh untuk menuduh siapapun bahwa dia ini adalah hasil dari anak zina. Nggak boleh. Haram itu, tidak hanya haram saja, tapi dosa besar. Tidak hanya dosa besar saja kalau dia itu tidak mampu untuk mendatangkan 4 orang saksi yang melihat proses persetubuhan seperti masuknya tutup bulpen dengan bulpen. Gini, saya kasih contoh ya. Nah, 4 saksinya semuanya seperti itu, ya, maka dia ini wajib untuk dicambuk 80 kali. Itu omongannya Habib. Dan itu nggak ada hadisnya. Hadisnya pun ngarang-ngarang. Nah, dan ternyata itu yang sering kali disuarakan. Tidak hanya dari seorang Habib saja, tetapi banyak. Mau itu Habib yang tua, mau itu Habib yang muda, yang setengah tua, yang setengah muda, sama itu. Nggak ada bedanya. La ilaha illallah. Nah, ya, jadi jangan ditiru hal-hal yang seperti itu, yang buruk-buruk ya. Bahaya. Ulah. Nah, terus lanjut kita. Subhanallah. Nah, bapaknya aja boleh, tapi jangan. Kenapa saya katakan jangan? Kamu tahu nggak bapak sama emakmu itu nikah nggak? Nah, untuk Bang Kori nih, kita nggak tahu. Nggak tahu. Terus kita tahunya dari mana? Dari keluarga. Oh iya. Dari mungkin kalau ada foto dokumentasi ataupun rekaman dokumentasi gitu. Seperti saya nggak ada rekaman dokumentasi, nggak ada foto-foto pesta, tetapi ada buku nikahnya. Nah. Buku nikah itu sama seperti buku nasab, yang diciptakan oleh manusia. Nah, bisa jadi itu palsu, bisa jadi itu asli. Nah, tetapi dalam tradisi TIJ, dalam tradisi keluarga TIJ nih, sesuai dengan tarikh kami, setelah ijab qabul, sesuai dengan syariat Islam, dipublikasi, dibuatkan walimah. Walaupun kecil-kecilan misalnya, itu ada antara kita dengan pasangan kita, nikah batin disebutkan. Ya, ada nikah batin. Jadi antara saya. Jadi nikah batin itu nggak seperti nikah yang ada di Walid, bukan ya?
Enggak seperti yang di film Walid itu, enggak. Nah, ini beda, ini beda. Ya, beda ini, beda. Subhanallah, Beb, hobiku 9. Bukan ajaran Walid, bukan yang ajaran Walid ini, bukan. Tapi ketika nikahnya itu secara agama sudah sah, secara negara sudah sah, maka nanti ada sebuah proses lagi yang namanya nikah batin itu. Dan ini biasanya di apa namanya ada di kalangan tarekat itu ada. Jadi bukan ajaran Walid ya, bukan. Nanti dijelasin sama Bang Wali ini. Terus. Misalnya saya nikah nih, habis nikah secara KUA, secara agama, secara negara, saya itu nikah lagi, nikah batin. Nah, itu yang disaksikan oleh para malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Bukan disaksikan manusia, kemudian manusianya bilang sah, sah, sah. Ya. Bukan. Jadi kalau kami itu ada tradisi seperti itu di dalam keluarga kami. Masih live. Untuk menjaga keturunan. Berapa? Ya, bentar bukan lagi ya. Untuk memperbaiki keturunan, menjaga keturunan. Nah. Jadi dalam keluarga kami nikah batin itu bukan ketika masuk kamar hotel. Bukan ketika masuk ke kamar santri. Nah, bukan. Itu namanya ngacengan itu namanya. Masuk kamar santri, masuk kamar hotel, tanpa ada hubungan pernikahan. Itu namanya nafsuan itu, nafsuan. Ya, atau apa penjahat ini, penjahat kelamin lah. Kalau bahasa kasarnya ya. Penjahat kelamin. Jangan ketawa, Beb. Wow. Itu nafsuan namanya, Beb. Saya nggak tahu itu, Beb, Mr. Garen ya. Nah, itu namanya ngacengan atau Walid lah, Walid. Nah, Walid kan ngacengan sama itu. Terus. Jadi saya ini orang tua saya, kakek-kakek saya, buyut-buyut saya itu melakukan ritual itu. Itu nikah secara agama, nikah secara syariat ya, nikah secara negara itu untuk dipersaksikan kepada orang dan sebagai syarat sah nikah dalam syariat. Oke. Orang udah tauhid nggak selalu mencari kesalahan orang. Justru begini. Orang yang tauhidnya itu sudah tinggi, dia itu bisa melihat bagaimana perilaku zahir dan perilaku batinnya. Sehingga ketika melihat perilaku batinnya itu, maka dia akan luruskan tuh. Perilaku batinnya kelihatan akan diluruskan. Disampaikan, hei fulan, kamu jangan begitu. Kamu jangan mengatakan kepada orang lain bahwa Habib ini adalah anak zina, bahwa Habib jahanam. Itu nggak boleh. Meskipun saya, misalkan ya, tidak percaya bahwa nasab Balawi itu adalah nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi saya tidak pernah mengatakan Balawi jahanam, nggak ada. Atau Habib anak zina gitu, nggak ada. Karena yang kita bahas itu adalah ketidaktersambungan nasab tersebut kepada Rasulullah untuk menjaga nasab keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu, Bin. Apalagi ketika tauhid seorang itu sudah tinggi, bukan mencari kesalahan orang lain, tapi meluruskan kesalahan orang lain, Bin. Begitu, Bin. Ya, kalau nggak percaya, misalkan nggak percaya ya, tanyakan saja kepada Habib Usman Antek Belanda yang biasanya hadir dalam kesempatan kali ini. Nggak tahu nih hadir apa enggak ini Habib Usman Antek Belanda itu. La ilaha illallah. Nah, ya kita lanjut. Tetapi secara batin tetap nikah lagi, paham ya? Paham. Misalnya malam pertama kita itu nggak langsung tancap gas, nggak bisa. Kita duduk dulu, sambung dulu. Nggak bisa saya pamerkan di sini, maaf. Karena itu tradisi yang sangat sakral ya. Nah, kita nggak boleh malam itu juga melakukan hubungan. Harus memamerkan di konten, bukan. Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad turun itu sudah ada tradisi itu. Merosting malam ini, saya kasihan. Kalau lagi ngelihat ayam habis disembelih, ya saya nggak mungkin menembaknya lagi. Ataupun kambing habis disembelih nggak mungkin. Saya Habib Usman punya kitab sifat 20 pakai bahasa Jawi, berarti tauhidnya tinggi. Oh belum, Bib CK. Itu belum bisa jadi ukuran. Saya bisa, atau Bib CK pun bisa menyusun tuh. Sifat wajib 20, sifat mustahil, sifat wajib 20 bagi Allah. Sifat mustahil 20 bagi Allah. Sifat jaiz 1 bagi Allah. 4 sifat wajib bagi Rasulullah. 4 sifat mustahil bagi Rasulullah. Nah, kemudian 1 sifat jaiz bagi Rasulullah. Jumlahnya 50. Ya kan? Jumlahnya 50.
Itu siapa saja bisa dibikin. Tapi ketika menyusun sebuah kitab, lalu apakah kemudian orangnya ini yang menyusun kitab lalu dikatakan sebagai seseorang yang memiliki ketauhidan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Itu belum. Tauhid itu soal rasa. Tauhid itu soal rasa, iman itu soal rasa. Tasawuf, sufi, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu soal rasa. Dan nggak bisa diukur oleh orang lain. Karena dia sendiri yang bisa merasakan rasa tersebut. Rasa kecintaan Allah Ta'ala itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Habib Abdul Aziz. Sama dengan nama saya ini. La ilaha illallah. Nah, lanjut. Lagi kakinya. Mungkin kalau gerombolan para Habib dan juga gerombolan para mukibin itu akan melakukan hal yang seperti itu. Kalau TJ tidak. TJ tidak setega itu. Nah, tidak mungkin tidak kalau diperlukan gitu. Wah. Oke, yang belum follow TikTok TJ silakan follow dulu biar follower kita ada 1.000 orang biar kita bisa live juga di sana, biar kita bisa berinteraksi. Mungkin di sana nanti kita nggak bahas Habib, kita lebih ke silaturahmi. Pasarannya itu di bulan puasa itu, Beb, Hanibi-nya. Nah, terus. Iya kan? Nah, karena saya tidak membenci Habib. Nggak boleh. Karena saya takut dipukul. Nah. Kalian lihat lah ya kan, bahasa saya, omongan saya lebih pedih daripada si Kori. Tapi saya tidak pernah ditegur, diingatkan ataupun diancam-ancam oleh mukibin gitu. Subhanallah. Nah, sedangkan Kori baru beberapa hari ngikut Kiai Imad, udah ketar-ketir dia. Banyak laskar ini, laskar itu dari Aceh, laskar FPI, laskar Alawiyin, laskar apapun. Banyak yang marah ke dia. Kalau saya nggak ada yang berani marah karena saya orang lemah. Allah. Bagi gua orang-orang yang seperti itu, Habib seperti itu anak pungut. Aduh, anak pungut. Aduh. Boleh jadi asik. Na'udzubillahi min dzalik. Mulutmu Kori. Ampun. Kori mah. Kori punya duit. Aduh, ngeri. Bagi gua orang-orang yang seperti itu, Habib seperti itu anak pungut. Pungut. Boleh jadi asalnya dulu anak orang dipungut atau anak zina. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Orang tuanya tidak menikah, punya anak. Enggak serta-merta anaknya itu perilakunya seperti itu. Atau berperilaku buruk. Kadang-kadang anak yang disembelih sapi, gajah, kambing, onta, tapi nggak punya etika, nggak punya apa ya? Akhlak. Nggak punya adab. Tapi kamu nggak boleh ngomong gitu. Iya, nggak boleh memang, nggak boleh. Nggak boleh, Kori. Ini yang adat. Lagian pun kau ngaku sebagai teku. Orang ganteng. Ya kan? Bukan cucu Panglima Tibang. Padahal aku tahu kau itu cucu Panglima Tibang. Kau aja malu. Siapa Panglima Tibang ini, Bang Wali? Ngapain kau bantah? Kau takut ketahuan gitu. Kau cucu Panglima Tibang. Mau kutunjukkan buktinya? Waduh. Tuh. Udahlah cukup di situ ya. Kan pernah itu Bang TJ itu menantang Habib Kori untuk membuktikan, untuk diskusi debat. Membahas nasabnya Kori. Jadi benar atau tidak? Bahwasanya Habib Kori itu adalah cucu dari Panglima Tibang. Nah, tapi gimana? Lanjut. Di seteres sekarang ya kan. Secara fisik mirip. Secara haplogrup sama. Terus bukti apa lagi yang harus kutunjukkan? Kalau kau bilang kau di Pasai, di Aceh Utara, Pang Tibang itu bukan Aceh Utara pengaruhnya. Ya bukan. Tapi kalau namanya cinta, di zaman kolonial pun. Jadi Panglima Tibang itu panglima yang ini, yang pengkhianat gitu loh. Jadi kan gini logikanya ya. Kalau leluhurnya pengkhianat, maka ketika cucunya itu pengkhianat ya wajar. Kan genetik begitulah. Ini sisi kesamaannya itu sama-sama pengkhianat begitu intinya. Ya, Panglima Tibang. Terus. Orang dari ujung kulon sana bisa sampai ke ujung Pacu Aceh. Ujung kulon Jawa Barat sana bisa sampai ke ujung Pacu Aceh gitu. Kalau udah cinta, ini urusan sarungan nih. Sarungan. Ya kan? Mana tahu mungkin anak selirnya gitu. Aduh. Kan? Bisa jadi. Jadi kalau memang fitnah, nanti buktikan kau yang hancur. Aduh, hancur nanti. Gitu. Ya. Anggap aja bukan. Ya, bukan ya kawan ya, bukan. Ya, bukan. 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 Ya, kalau otak lu begitu nggak bisa konfirmasi seperti itu. Itu ilmiah dari mana, kambing? Aduh, kambing deh.
Masalahnya. Kau mengatakan habaib yang seperti itu, yang tidak menghargai kau, itu anak zina. Atau dengan kata lain, anak bajum. Atau dengan kata lain, anak haram. Gitu. Allah. Anak bajang. Anak bajum. Itu nggak boleh, nggak ilmiah itu. Kau pernah lihat bapak dia dengan mak dia itu tidur bareng tanpa pernikahan? Kan enggak. Kau tahu dari mana? Itu kagak ilmiah itu, Kori. Masa kau bilang itu kau punya data ilmiah yang siap melawan tesis Kiai Imad ketika kau sedang berbahagia, ketika diberikan oleh-oleh, ketika dipuji-puji, ketika disanjung-sanjung oleh para mukibin dan habaib. Ya kan? Itu ilmiah versi Habib kalau kayak gitu. Ilmiah versi Habib ya, halu. Nggak boleh. Nggak boleh ya, nggak boleh kita ya. mengatakan, ya kan, seseorang itu anak haram tanpa ada data. Sekalipun kita punya data, nggak boleh membeberkan itu di media sosial. Itu suul adab. Nggak boleh, Kori. Itu attitude. Itu kode etik. Kode etik. Kode etik siapa? Saya mengatakan di sini, kau kan